Pernahkah kalian berpikir, di dunia game yang dipenuhi dengan pertempuran epik, saling tembak, dan petualangan yang menghabiskan banyak uang, apa yang bisa mengalahkan semuanya? Bukan sequel game blockbuster atau judul-judul dengan grafis super canggih. Jawabannya adalah sebuah game sederhana, tenang, dan damai tentang berkebun. Ini adalah kisah yang penuh paradoks. Kisah nyata tentang sebuah game yang tak sengaja tumbuh menjadi fenomena global. Sebuah anomali di platform Roblox yang tidak hanya memecahkan rekor dunia, tetapi juga mengubah cara kita melihat industri game. Ini adalah kisah tentang Grow a Garden. Dan percayalah, ini lebih seru dari yang kalian bayangkan. Kisah kita dimulai pada Maret 2025 dari seorang remaja anonim berusia 16 tahun dengan nama pengguna BMW Lux. Dia bukan bagian dari tim pengembang besar atau studio terkenal. Dia hanya seorang anak yang punya ide brilian dan mengeksekusinya dengan cepat. Versi pertama game ini yang bisa dimainkan selesai hanya dalam waktu 3 hari. Namun ada satu misteri kecil. Beberapa sumber menyebutkan game ini dikembangkan selama 18 bulan. Apa yang terjadi? Sebenarnya, kedua klaim ini sama-sama benar. 3 hari adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuat prototipe pertamanya yang fungsional, sebuah praktik umum di platform Roblox. Sementara 18 bulan adalah total waktu untuk pengembang berkelanjutan setelah peluncuran, di mana game ini dipoles dan diubah menjadi produk komersial berskala besar. Game ini sangat berbeda dari game yang lainnya. Tidak ada musuh yang harus dilawan, tidak ada misi yang membuat pusing, dan tidak ada tekanan waktu. Premisnya hanya satu, menanam benih, menunggu, dan memanen. Kesederhanaan inilah yang menjadi daya tarik utamanya. Menawarkan sebuah pelarian dari tekanan hidup sehari-hari dan memberikan pengalaman yang menenangkan. Game ini layaknya oasis di tengah padang pasir yang penuh dengan kekacauan digital. Lonjakan popularitas Grow a Garden yang tak terduga dengan cepat menarik perhatian para veteran industri di platform Roblox. Pada April 2025, saat game ini masih memiliki sekitar 1.000 pemain bersamaan, sebuah tim pengembang yang dipimpin oleh Jensen Madsen yang dikenal dengan Jandel membeli sebagian sahamnya. Akuisisi ini bahkan pada tahap awal menunjukkan langkah bisnis yang sangat strategis untuk memanfaatkan sebuah prototipe yang berpotensi menjadi viral. Jandel bahkan mengungkapkan bahwa kreator aslinya, yaitu BMW Lux, masih mempertahankan 50% kepemilikan game. Belakangan, Big Studios, sebuah perusahaan pengembang game Roblox lainnya, juga mengakuisisi saham minoritas. Keterlibatan studio-studio profesional ini secara fundamental mengubah lintasan Grow a Garden. Jika versi awalnya adalah pengalaman tanpa kerepotan, kolaborasi ini memperkenalkan mekanisme monetisasi yang agresif. Namun perubahan ini memicu kontroversi. Beberapa pihak termasuk mantan eksklusif dari studio game ternama menyebut taktik monetisasinya sebagai sesuatu yang agak jahat dan mirip mekanisme judi ringan yang disamarkan dengan pakaian ramah anak. Jadi, dari tukang kebun, kita telah berubah menjadi seorang penjudi. Di balik premisnya yang santai, Grow a Garden memiliki lapisan mekanisme yang dalam dan membuat ketagihan. Game ini beroperasi pada siklus yang sederhana. Tanam benih, tunggu hingga tumbuh, panen, lalu gunakan mata uang dalam game yang disebut cycles untuk membeli benih dan peralatan yang lebih baik. Salah satu fitur paling cerdas adalah mekanisme idle, di mana tanaman terus tumbuh bahkan saat pemain tidak online.
Ini menghilangkan tekanan untuk terus-menerus bermain dan membuat pemain terus penasaran untuk kembali karena selalu ada kemajuan yang menunggu. Namun, daya tarik sesungguhnya adalah sistem mutasi tanaman yang langka. Mutasi ini mengubah tampilan dan nilai panen, meningkatkan harganya secara signifikan. Contohnya adalah mutasi celestial yang muncul saat hujan meteor, yang dapat melipat gandakan nilai panen hingga 120 kali. Ada juga mutasi bloodlet yang muncul saat cuaca blood moon, yang melipat gandakan nilai panen hingga 4 kali. Selain itu, ada juga hewan peliharaan ajaib. Ada yang namanya Spriggan yang bisa memicu mutasi khusus. Dan ada juga Red Fox yang bisa mencuri benih pemain lain secara acak. Namun yang paling langka dan mahal adalah hewan peliharaan seperti polar bear, yang bahkan dijual di pasar gelap dengan harga lebih dari $200 AS atau setara dengan 3 jutaan rupiah. Sekarang mari kita bicara tentang bagian paling aneh dari game ini. Tujuan utama yang disampaikan oleh game adalah menjadi kaya raya. Kalian bisa mengumpulkan triliunan sekles dan membeli item-item tingkat dewa. Kelihatan seru kan? Tapi ternyata ekonomi dalam game ini benar-benar rusak. Tingkat inflasinya sangat ekstrim. Panen yang bernilai triliunan sekles tidak lagi cukup untuk membeli hewan peliharaan yang bagus, dan harga peliharaan naik dari triliunan menjadi kuadriliun dalam hitungan hari. Nah, disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Karena tujuan awal untuk menjadi kaya raya tidak relevan lagi, para pemain justru menemukan makna baru. Mereka berhenti untuk mendapatkan uang dan malah fokus pada hal yang jauh lebih berharga, kreativitas dan komunitas. Mereka mulai mendekorasi kebun mereka, menciptakan pemandangan yang indah dan unik, dan berbagi dengan teman-teman mereka. Mereka tidak lagi bersaing untuk uang, tetapi bersaing untuk keindahan dan imajinasi. Ini adalah bukti bahwa game ini punya fondasi yang jauh lebih kuat dari sekedar angka dan uang. Terlepas dari semua kontroversi, pertumbuhan Grow a Garden tidak bisa dihentikan. Dengan setiap pembaruan baru, jumlah pemainnya meledak. Pada puncaknya, game ini mencapai lebih dari 21,9 juta pemain online secara bersamaan. Bayangkan, sebuah game sederhana mengalahkan rekor yang dipegang oleh raksasa seperti Fortnite dengan jumlah pemain 15,3 juta. Ini adalah momen bersejarah di industri gaming. Tentu saja, kesuksesan yang tak masuk akal ini memicu keraguan. Sebuah perusahaan investasi bahkan menuju jumlah pemain digelembungkan oleh aktivitas bot yang curang. Namun tentu saja Roblox membantah tuduhan ini. Hal paling brilian dari tim pengembang adalah kemampuan mereka untuk mengubah kontroversi menjadi tontonan. Puncaknya adalah acara Admin War yang dipromosikan di TikTok. Alih-alih menghindari persaingan dengan game lain, mereka merangkulnya dan mengubahnya menjadi pertarungan langsung yang memikat jutaan pemain. Acara ini tidak hanya menghasilkan hadiah eksklusif, tetapi juga memecahkan rekor pemain lagi. Pada akhirnya, Grow a Garden adalah sebuah kisah tentang paradoks. Sebuah game yang seharusnya hancur karena ekonomi yang rusak, tapi justru bertahan karena kekuatan yang sebenarnya ada pada komunitasnya. Dampaknya bahkan terasa di pasar saham, di mana analis keuangan mengaitkan lonjakan harga saham Roblox dengan popularitas game ini. Kisah ini memberikan kita pelajaran penting. Kadang nilai sejati sebuah game bukan pada angka, sistem kemajuan, atau beberapa banyak uang yang bisa kita peroleh. Nilai sejati ada pada kemampuan untuk menciptakan sesuatu, berbagi dengan teman, dan membangun sebuah komunitas yang kuat. Grow a Garden adalah bukti bahwa di tangan para pemain yang kreatif, sebuah game bisa menemukan makna baru dan menjadi landasan untuk masa depan di mana kreativitas dan komunitas adalah raja.